Ya udah. Nah, kita mulai ulang lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian pagi kita ini dengan diawali dengan surat Al-Hasad ayat 18. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Ini jelas bahwa ini adalah peringatan dipanggil orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan setiap apa yang diperbuatnya. Sebab perbuatan itu nanti akan berdampak kepada baik atau buruk, ya kan, untuk hari esok akhirat. Kalau kita perbuatan kita baik, balas dengan kebaikan. Kalau perbuatan kita buruk, akan dibalas dengan keburukan. Begitu resikonya. Dan bertakwalah kepada Allah. Disuruh bertakwa lagi kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau perbuatan kita baik, Allah itu sudah mencatat. Ini kebaikan untuk orang ini, perbuatannya baik. Kemudian ini perbuatan ini buruk, dicatat oleh Allah. Ini untuk balasannya keburukan juga. Kalau kebaikan orang yang bertakwa itu disediakan oleh Allah, yaitu surga seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang baik. Kemudian yang tidak dapat surga seluas langit dan bumi, orang yang tidak baik tadi tempatnya di neraka. Kira-kira ayat ini menyampaikan kepada kita semua. Dan untuk selanjutnya ini banyak sekali yang akan kita bahas. Lihat ini slide-nya, proses dan tahapan mendapatkan ridha Allah. Itu berapa tuh? Sampai 8 poin. Terus lagi yang nomor 2-nya kita lihat lagi. Ya. Slide 2. Slide 3, 4, itu semua materi yang akan kita bahas. Ya, sampai itu. Jadi tidak akan putus-putusnya kita belajar. Nah, sekarang ini kan sudah dipelajari dulu. Sepintas tidak apa-apa dibaca aja ulang lagi. Karena kemarin tidak ada terekam. Coba baca, dari sana baca, bisa enggak? Baca tuh. Komponen. Siapa yang baca tuh? Nyambung enggak materinya? Loh, hilang. Masih. Lah, materinya kemana? Itu materi. Tuh bisa baca tuh. Kelihatan enggak materinya? Loh? Yang kelihatan. Hah? Iya. Kalau saya diam. Ini.
Dia pakai mana? Kelihatan materinya? Belum? Mana kok hilang? Ini mana? Orangnya tidak kelihatan. Hmm. Terlihat apa materinya tuh? Coba ulang. Berarti di atas. Oh. Baca. Suara terdengar. Connect tak? Halo. Suaranya enggak keluar. Mic-nya kalau dimatiin tuh. Mic. Halo. Mic-nya. Mute. Komponen dakwah tujuan. Bacalah, Nek. Komponen dakwah tinjauan psikologis. Yang pertama tujuan, ya kan? Ada dai, ada mat'u. Dai itu adalah orang yang persiapan untuk menyampaikan. Mat'u adalah orang yang menyampaikan. Ya. Lingkungan alat. Materinya, metodenya, ya kan? Apa materinya? Adanya, alatnya apa? Lingkungannya di mana? Itu. Jadi ini ada di setiap orang, setiap manusia itu harus punya ini. Tujuan, ya kan? Tujuannya apa? Kemana? Arahnya kemana? Siapa orangnya? Disampaikan kepada siapa? Ya mat'u itu kepada lingkungannya. Alat penyampaiannya apa? Misalnya melalui Zoom, ya kan? Materinya apa? Misalnya materi Islam di Allah. Kemudian bagaimana caranya proses penyampaiannya? Kita lihat. Ini. Ini manusia, dai dan mad'u, yaitu kepribadiannya seperti apa? Pengertian kepribadian harus tahu. Kepribadian itu personality, person atau persona. Orangnya, karakternya bagaimana? Saksiahnya bagaimana? Aniyahnya bagaimana? Hawiyah dan akhlaknya bagaimana? Kita lanjut lagi. Ya. Struktur yang kedua, manusia tadi, kepribadiannya. Tadi sudah tahu. Struktur yang kedua, struktur diri manusia itu terdapat ada 3 unsur yang saling kait-mengait, yaitu jasmani, rohani, nafsani. Masing-masing unsur ini memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Di sini nafsani, ya. Kebutuhan jasmani sudah jelas, unsur material yang membutuhkan unsur-unsur material. Itu jasmani itu. Seperti makan, minum, seks, bertujuan untuk mempertahankan kehidupan biologis. Jadi kalau orang tidak makan, kebutuhan biologisnya tidak tercukupi. Jadi ini seperti ini, makan, minum, seks, itu tidak, biologisnya tidak akan tercukupi. Inilah namanya kebutuhan jasmani.
perlu sehat, ya kan? Perlu makan, perlu minum. Tuh. Kemudian kebutuhan rohani, unsur non materi. Tadi materi udah tahu untuk orang kebutuhan biologisnya. Membutuhkan unsur-unsur spiritual. Spiritual itu seperti kebutuhan dan bagaimana cara bertuhan, kita berhadapan dengan Tuhan kita, dengan Dia menciptakan oleh langit dan bumi ini, yang baik melalui agama, yang bertujuannya untuk mempertahankan eksistensi zatiah, itu kemanusiaan. Kita manusia, ya kan? Cara kita bertuhan, bahwa manusia ini cara bertuhan seperti apa? Jadi tidak sama dengan hewan. Jadi manusia itu sudah dibekali akal, kemudian cara bertuhan. Nah, ini kebutuhan rohani. Kalau Anda tahu cara bertuhan, ya sembarangan hidup. Jadi bertuhan itu ada tatarannya yang harus dilalui. Yang pertama, mulai dari makanan. Yang pertama tadi, makanan yang harus bersih, suci, thayyib, halal. Itu ya kebutuhan jasmani, yang kebutuhan biologis tadi. Sudah itu dia, kalau dia bertuhan seperti apa? Apakah seperti Tuhan orang Nasrani bertuhan? Apakah seperti orang Majusi bertuhan? Apa seperti orang agama Buddha bertuhan? Apa seperti orang Yahudi bertuhan? Tidak sama. Jadi kalau kebutuhan bertuhan itu ada aturannya di dalam Al-Quran. Jadi supaya tahu manusia itu dia didampingi oleh kitab-kitab yang seperti itu. Kalau orang Nasrani, ya dia membuat Tuhan itu banyak. Kalau orang musyrik, patung-patung yang di Pak. Jadi ini kemanusiaannya. Kemudian kita lihat kebutuhan nafsaniyah, unsur gabungan dari ketiga itu membutuhkan unsur antara material, non material seperti keadilan, keindahan, kebaikan, keturunan, kecintaan, keamanan, dan persatuan, dan bertujuan untuk mempertahankan esensi hakikat manusia. Nah, ini yang tiga unsur yang tadi itu tidak bisa dipisahkan. Kalau material itu tadi untuk kebutuhan mempertahankan manusia sebagai bahwa dia punya biologis, ya kan, makan minum segalanya. Dan keadilan bertuhan, cara bertuhan, ya kan. Kemudian butuh keamanan, ada apa? Supaya aman, supaya tidak terjebak pada azab Allah, makanya manusia itu diajarkanlah di dalam Al-Quran oleh Nabi untuk manusia itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nih, ini gunanya kita mempelajari ini. Kita perhatikan lagi slide berikutnya. Nah, ini ya. Kebutuhan menurut Abraham Maslow. Ya, itu kebutuhan asasi dalam Islam. Kita kan. Kalau menurut Abraham Maslow, katakan aktualisasi diri. Aktualisasi dari harga diri. Aktual itu artinya apa sih yang kita utamakan, aksi kita, aktualisasi diri kita seperti apa. Kita menjadi orang baik pada jadi buruk. Kemudian ada rasa cinta, ya kan? Kalau tidak ada rasa cinta di antara sesama manusia, itu akan perang terus, kacau. Jadi tidak merasakan ada kemanusiaannya. Nah, lihatlah kalau yang tidak ada rasa cinta itu seperti binatang. Itu namanya tidak ada rasa cinta. Kemudian rasa aman. Manusia itu butuh keamanan. Makanya rasa aman supaya kita jangan diazab oleh Allah, maka kita perlu tata cara dalam belajar agama. Nah, untuk kita selamat dunia dan akhirat, kata Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya kan? Tuhan kami, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di kampung akhirat.
agar kami tidak disiksa di api neraka nanti. Ini fisiologis, ya kan fisiologis contohnya. Kemudian kebutuhan asasi dalam Islam. Nah, asasi dalam Islam itu adalah menjaga harta dan kehormatan, menjaga keturunan. Harta yang dijaga adalah harta yang baik, harta yang didapat dengan halal, thayyib. Menjaga keturunan, jaga keturunan dari harta yang dimakan itu, agar harta yang dimakan itu jangan sampai masuk harta-harta yang tidak halal, yang tidak baik. Itu harga keturunan, mulai sebab turunan kita itu mulai dari anak dari dalam kandungan itu sudah mengalir itu makanan-makanan orang tuanya, apakah makanannya haram atau halal. Kemudian menjaga akal, ya kan? Bagaimana caranya menjaga akal? Orang kalau berakal itu menurut Islam sampai balik berakal itu umur 7 tahun. Kalau di bawah umur 7 tahun itu belum bisa ada hukumnya. Tetapi kalau dari umur 7 tahun ke atas itu sudah ada hukum wajib bagi anak-anak itu. Nah, jadi kalau dia sifatnya anak-anak, kita harus pahami orang yang berakal dan tidak boleh dipaksakan menurut kemauan kita. Kenapa? Akalnya belum nyampe. Kadang-kadang makanan dimakan sama dia. Kadang-kadang seperti si Sam ini, buka dompet kakek, diambilnya pas maker, pas apa itu dimakan ke matanya, ya nangis-nangis ya, dimakannya lagi, lah nangis-nangis sendiri. Atau Sam contohnya itu tidak punya akal. Buka dompet kakek lagi kerjaannya, jalan nangis-nangis. Kenapa Sam? Itu cara kerjanya. Udah 2 kali buka dompet kakek. Diambil pas makan itu digosok-gosokkan. Lihat tidak mau dimarahin ya, tidak bisa dimarahin. Bisa dikasih lagi, diambil lagi sama dia. Preskar dimakannya. Wah, sudah tuh pas kakek ambil es diapakan kebalut ke mulutnya itu. Baru diam dia. Udah 2 kali pak dompet terus. Kemudian menjaga jiwa. Menjaga jiwa ini, jiwa kita itu dipengaruhi oleh hawa nafsu ya. Nafsu itu nafsu namanya nafsu yang buruk. Jadi nafsu, kalau ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila sabili rabbi. Hai jiwa yang tenang, kembali kamu kepada Tuhanmu. Berarti dia di mana? Suruh kembali kepada Tuhannya, berarti dia di nafsu yang buruk. Ya ayyuhallazina ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila sabili rabbi. Hai nafsu yang tenang, kamu tadinya tenang, kembali kepada Tuhanmu supaya lebih tenang lagi. Ini maksudnya menjaga jiwa itu. Berarti tadinya nafsu itu ada di mana supaya kembali kepada Tuhannya? Berada di tempat yang buruk. Kemudian menjaga agama. Menjaga agama ini mulai dari mulai dari kandungan itu sudah diajarkan, dibisikkan, didengarkan kajian, digedarkan apa, terus menerus sampai dia dewasa, sampai tua juga kita harus jaga kalau masih hidup. Kita bimbing anak-anak kita itu dengan agama. Sebab agama yang benar itu akan menjamin keselamatan hidup manusia. Kita akan mati dan dia yang akan meneruskan perjuangan kita. Inilah gunanya kita mengaji. Kalau tidak tahu, ngapain kita? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Bahwa masalahnya dengan cara yang seperti ini kita harus mengupas tuntas apa yang ada di dalam diri kita manusia. Nah, ini pendapat-pendapat ahli ini kita pakai untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Lanjut. Lanjut ya. Jadi insya Allah dengan adanya modal yang tadi, Indonesia yang madani itu akan terwujud. Bagaimana Indonesia madani itu? Rukun Islam, Al-Quran, Qurani, Islam ridha Allah. Nah, kalaulah sudah rukun Islamnya itu sudah dilakukan, ridha Allah, Islam yang diridai oleh Allah itu ada aktualisasinya dengan tolong menolong. Tak ada dalam diri kita sifat tolong menolong. Kalau ada itu berarti salah satu diantaranya, ya kan? Rukun damai, aman, sejahtera, ya kan? Kemudian akhlak, rukun berakhlak, ya kan? Rukun itu tidak boleh dengan hanya rukunnya ketika ada saja, kalau tidak ada tidak rukun, itu tidak benar. Jadi punya akhlak. Kalau tidak ada kita bagi-bagi sama-sama, yang ada kita makan sama-sama, gitu loh. Jadi akhlaknya di sana. Jangan giliran dikit apa tidak dapat cemberut, tidak boleh, tidak rukun namanya. Jadi kalau yang rukun itu kecil dibagi, besar juga dibagi, punya ilmu dibagi, punya harta dibagi, punya kekayaan, ya itu namanya rukun. Kemudian sinergi itu artinya kompak. Kompak itu berarti apapun yang dilakukan oleh keluarga kita adalah keluarga kita. Ini keluarga kita. Dengan orang lain juga harus kompak. Kenapa kita perlu lingkungan? Kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Nah, ini maksudnya kekompakan itu dimanapun kita berada, kita dikenal orang menjadi rahmat. Kita dibutuhkan orang. Penting bagi orang kita itu. Itu berarti kita rahmatan lil alamin. Jadi kalau Nabi dimanapun dia berada, apapun terdengar, ini saya diperintahkan oleh Nabi, percaya orang itu. Karena menjadi Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Tidak ada satupun orang yang mencela Nabi. Ya kan? Kenapa Nabi itu mengatakan itu mencela? Tidak ada yang mencela Nabi. Ada orang buta di dekat di persimpangan jalan, selalu diberikan asupan oleh Nabi makanan. Padahal orang buta itu ada orang jahiliyah, orang musyrik. Apa yang katanya? Kasih buta itu. Nabi ketemu Nabi, dikasih makan oleh Nabi, disuapin. Sudah itu, Nabi tidak memberitahu dia siapa Nabi Muhammad. Kemudian apa mulut si buta ini dia tidak tahu, karena dia tidak punya penglihatan. Yang ngasih makanannya, saya paling benci di dunia ini adalah Muhammad. Ada menanamkan rasa kebencian di dalam diri manusia itu, walaupun dia buta. Padahal ketika Muhammad menyuapin makan, ngasih makan dia, ngasih pisang, ngasih apa saja, dia tepat ngomongnya seperti itu di kuping Rasulullah. Yang saya paling benci di dunia ini adalah Muhammad. Sudah itu, setelah seminggu Muhammad wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar menyuapin si buta itu. Dibilang, yang paling saya benci di dunia adalah Muhammad. Ketika itu Abu Bakar bilang, hei buta, kamu ini sejak awal kamu disuapin oleh orang itulah yang kamu benci itu, si Muhammad. Mulai dari situ nangis luar biasa yang si buta itu. Tetapi air matanya tidak keluar karena dia buta. Dia nangis, kenapa kok saya berbuat seperti ini? Menyesal saya. Jadi kata Abu Bakar itu sampaikan, Nabi dia tidak ada. Tapi dia kebaikannya ada sama kamu. Kemudian produktif, ya kan? Orang Islam itu harus produktif karena dia belajar. Terus menerus belajar. Jadi dia menjadi produktif. Tidak ada istilah nganggur. Kemudian sejahtera bersama-sama. Ini namanya Indonesia yang madani itu. Rukun Islam madani. Tolong menolong, akhlak rukun, sinergi, kemudian rahmatan lil alamin, produktif, sejahtera bersama.
Nah, ini sudah banyak ya, sudah kita baca dari kemarin ya. Masih bisa baca enggak nih? Coba sepintas. Galuh, baca Galuh. Halo? Suaranya hilang, nggak kedengar. Lah, hilang lagi. Tidak apa-apa dibaca aja, tidak. Ya, Bisa baca? bisa. Ya, coba. Kebanyakan manusia di alam semesta ini mempersekutukan Allah dengan yang lain, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak beriman kepada para nabi dan rasul Allah, tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan juga Al-Quran, tidak beriman pada hari kiamat, dan tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, berpaling terhadap ayat-ayat Allah tersebut. Ya, lihat temanya. Kebanyakan. Kebanyakan manusia tidak bertakwa kepada Allah. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Jadi kalau banyak termasuk kita enggak di dalamnya? Termasuk enggak kita? Termasuk, jangan anggap kita sudah beriman, belum tentu. Jangan-jangan kita ngaku-ngaku aja beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi termasuk kita. Jadi oleh sebab itu, ya kalau orang tidak punya ilmu, dia dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan yang lain. Pasti itu. Kenapa? Ya masalahnya dia tidak ada aturan-aturan yang mengatur dia supaya tidak mempersekutukan Allah. Jangan-jangan kita dalam mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua, tidak beriman kepada Allah itu sudah benar. Memang dia tidak beriman karena tidak punya ilmunya, ya kan? Yang ketiga, tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Contohnya, Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Siapa yang menciptakannya? Banyak orang tidak tahu. Kemudian dia hidup di sana, dia malah tidak tahu Tuhannya siapa yang menciptakan. Ya kan? Allah menciptakan laki-laki dan wanita. Allah memberikan makanan yang sehat kepadanya. Dimakan, yang buruk juga dimakan juga. Nah, itu berarti tidak tahu di tanda-tanda. Yang sehat, yang baik dimakan, yang buruk dimakan. Ya, kemudian tidak punya akal itu. Kemudian tidak beriman kepada para nabi dan rasul Allah. Nah, orang tidak mempelajari silsilah atau pelajaran apa nabi itu, kenapa nabi dan Allah Rasulullah itu diutus, dia tidak tahu nabi itu siapa dan dia siapa. Kenapa kita jaraknya dengan nabi itu sangat jauh sekali. Nah, jadi untuk percaya beriman kepada para nabi itu perlu ada ilmu pengetahuan yang membimbing kita supaya kita mengenal itu nabi itu siapa. Nabi Adam itu kenapa dia dari surga dibuang ke bumi? Ya karena ada kesalahan. Nabi aja bersalah dibuang ke bumi. Kita bukan nabi, bukan siapa-siapa. Kita tidak mengenal itu. Nabi Muhammad itu kenapa dia habis-habisan untuk mengorbankan harta, jiwa, jasmani dan rohaninya untuk menegakkan Islam? Karena dia beriman kepada Allah. Nah, kemudian yang kelima, tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Orang belakangan ini tidak tahu. Al-Quran itu adalah segala sumber hukum. Ada di dalamnya Taurat, ada di dalamnya Injil. Jadi kalau orang belajar yang benar, Taurat itu ada dalam Al-Quran, Injil itu ada dalam Al-Quran. Jadi Injil yang asli ada dalam Al-Quran, Taurat yang asli ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus kita percaya
bahwa muatan segala aturan-aturan Allah itu ada di dalam Al-Quran. Itu yang kelima. Tidak beriman kepada hari kiamat. Ya, ini kebanyakan orang-orang yang di luar Islam atau yang setengah Islam atau Islam yang tidak diridai Allah tidak tahu itu hari kiamat. Hari kiamat itu pasti datang. Tidak tahu datangnya kapan. Jadi ada sebaiknya ada peringatan. Kalau sudah kiamat, nanti semua jual beli itu tidak ada berharga lagi. Jadi materi itu tidak ada harganya. Jual beli tidak laku. Harta yang dikumpulkan tidak ada gunanya. Itu kalau hari kiamat. Semua gunung berterbangan seperti debu, langit digulung, air naik, air naik. Ketika itu tidak ada jual beli. Kita mau kepada Allah lagi tidak bisa. Itu hari kiamat. Itu harus yakin orang Islam. Orang Islam yang yakin itu adalah orang Islam yang punya ilmu pengetahuan, yang percaya kepada Al-Quran tadi. Wah, ini berita dalam Al-Quran. Kalau dia kafir, kalau dia tidak mau tahu tentang ayat-ayat Allah, bagaimana mungkin dia beriman kepada hari kiamat? Jadi yang beriman kepada hari kiamat itu adalah orang-orang yang mempelajari Islam yang sebenarnya, menggunakan akal sebenar-benarnya. Jadi itu gunanya. Kemudian tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah beserta berpaling terhadapnya. Nah, ini orang-orang yang sudah Islam, disuruh dengar-dengar ayat Allah, tidak mau. Kemudian berpaling itu arti balik. Tadinya kebiasaan dia musyrik, kalau ngaji-ngaji itu nggak habiskan waktu tuh. Paling-paling itu lagi. Dan kena saya juga. Jadi berpaling, balik lagi kepada kebiasaan-kebiasaan kemusyrikannya. Tidak mengenal Allah. Ini permasalahan ini yang terjadi di dalam diri manusia. Setiap manusia ada itu. Baik dia taat apa tidak, itu pasti begitu. Dia lebih penting memperhatikan pola pikirnya yang bersifat nafsiyah tadi, ya kan, pribadi. Nah, jadi kita harus baca pribadi kita masing-masing. Kita berpaling tidak dari ayat Allah, mau tidak mendengarkan ayat Allah. Apabila kita sudah berpaling pada ayat-ayat Allah. Ini kebanyakan manusia tidak bertakwanya dari sini. Mereka mementingkan diri sendiri. Ini ya. Ini yang harus kita perhatikan. Dan ada pertanyaan sampai sini. Ini kan garis besarnya, kalau di rincinya ada ayat-ayat. Lanjut ya. Ini sebagai apanya? Coba baca nih. Supaya baca, kira. Ya, satu slide satu orang. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sebarang bukti. Terus, Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya. Alif Lam Mim, ini adalah ayat-ayat Alkitab atau Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhan itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepada. ya kita perhatikan ayat 12, ayat 106. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Bagaimana mau beriman kepada Allah? Dia hanya dalam mempersekutukan Allah. Tidak mungkin dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada yang lain selain daripada Allah. Itu dalam keadaan persekutukan Allah. Mesti dua-duanya langsung dia sekaligus beriman kepada Allah, beriman kepada yang sekutukan. Tidak. Kata Allah, kalau mau bersekutu dengan yang lain, menyembah berhala, menyembah hawa nafsumu, menyembah akalmu,
itu kamu sudah lepas dari tanggung jawab Allah. Itu berarti kamu mempersekutukan Allah. Itu namanya tagut, ya kan, tagut, percaya kepada yang lain selain daripada Allah. Dan sebagian besar manusia itu tidak akan beriman walaupun sangat menginginkannya. Misalnya di dalam keluarga kita. Si A beriman kepada Allah. Bagaimana supaya keluarganya itu beriman kepada Allah? Kita menginginkan supaya beriman, supaya masalahnya tidak beriman itu nanti resiko. Bertakwa kepada Allah itu resiko keluarga saya sebagian masuk neraka. Masa saya sendirian dalam surga? Jadi oleh sebab itu, walaupun kita sangat menginginkannya, kita harus punya suatu cara, kita kajian bersama, buka pengajian, kita diskusi, kita baca ayat-ayat Allah itu, ya akan meyakinkan kita. Bukan maunya kita sendiri, tetapi maunya Allah seperti ini. Kalau kita menginginkannya sendiri, yang lain diajak nggak mau, ya nggak bisa. Jadi ini kita mau menguasai dulu eksistensi kita manusia apa bukan. Kalau kita manusia, diajak oleh manusia yang baik kita ikuti. Yang buruk kita tinggalkan. Itu kan manusianya. Kemudian Allah menekankan lagi di surat 13 ayat 1 ini. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat dan kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu adalah benar. Allah bicara kepada siapa itu? Kepada Nabi. Quran ini benar, harus yakin kamu. Quran ini benar, ini dari Tuhanmu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Jadi yang banyak itu tidak beriman. Jadi Nabi sudah beriman, menginginkan ketika dia berkhutbah di Bukit Safa, dia akan mengajak kaum Quraisy yang dalam keadaan musyrik mempersekutukan Allah itu, hai kaum Quraisy, kata Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksilah kalian agar tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Tiada Tuhan, berarti kan banyak orang musyrik mesti. Dia menyembah Tuhan yang lain. Tiada Tuhan yang akan disembah adalah hanya yang bisa disembah itu hanya Allah, bukan patung. Bukan berhala yang kamu sembah itu kata kuncinya itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksilah kalian semuanya bahwa saya ini adalah utusan Allah menyampaikan kepada kalian karena keinginan dari saya itu supaya kalian itu tidak masuk api neraka. Kalau kalian nanti mati dengan cara yang seperti ini, kalian akan masuk neraka. Itu kata Nabi itu sebenar-benarnya dikatakan begitu. Nah, jadi ini ayat ini disampaikan oleh Nabi. Ketika Nabi menyampaikan itu, yang hadir di sana kebetulan pemuka Quraisy namanya Abu Lahab, paman Nabi. Paman Nabi ini adalah orang yang membela Nabi dari orang yang akan membegal Nabi, akan membunuh Nabi, itu dia Abu Lahab. Tetapi dia tokoh musyrik, tokoh yang membela keluarganya supaya jangan dicelakakan orang. Jadi orang takut Muhammad, mau membunuh Muhammad. Walaupun Muhammad itu menyimpang menurut pandangan orang musyrik. Jadi bilang Abu Lahab di hadapan masyarakat ramai orang-orang pengikut dia itu, hai Muhammad, celakalah hari-harimu Muhammad, kedua tanganmu Muhammad. Kamu ini sudah menjadi orang sombong dan kamu membuat agama baru akan merubah menjadi agama baru. Kami adalah agama yang kami anut dari turunan nenek moyang kami. Ini yang kami sembah, kami percaya. Kami selamat kok. Kami berbahagia dengan agama menyembah berhala ini. Walaupun kami itu memang minum minuman keras, berjudi, mengadu nasib dengan anak panah,
Itu kan kebahagiaan bagi kami. Sekarang kamu akan berubah seperti itu. Celakalah hari-hari Muhammad, kedua tanganmu Muhammad. Makanya turunlah ayat Al-Quran yang namanya Tabat Yada Abi Lahab. Ya kan? Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celakalah kedua tangan kamu Abu Lahab. Nah, dibacakan oleh Muhammad Tabat Yada Abi Lahab atau Ma'ana Anhu Malu dan seterusnya. Kemudian Abu Lahab itu sangat terpukul dengan ayat itu. Jadi semua celakalah hari-harimu Abu Lahab, dengan kedua tanganmu mengumpulkan hartamu sebanyak-banyaknya akan menjadi bara neraka yang akan membakar kamu keluarga. Ini pesan-pesan yang disampaikan. Makanya Abu Bakar itu terbakar dengan kalimat Muhammad asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Yang ngerti benar tuh ayat itu. Ketika dia memaki-maki Muhammad, Abu Lahab itu, Muhammad tidak ada sedikit pun merasakan bersedih hati, merasa kecewa Anda, tetapi dia tersenyum saja. Orang ini ditawarkan supaya dia jangan masuk neraka, dia malah bela diri untuk masuk neraka. Nah, inilah Abu Lahab dan hai apa orang Quraisy semuanya. Ini jangan didengarin nih si yang satu ini. Ini akan merubah agama kita. Kalau perlu kamu apain aja, mau dibunuh, mau dilemparin, mau disiksa, dia siksa. Jadi semua orang diayuhkan untuk memukuli Muhammad, melempar Muhammad dengan kotoran sapi, dengan kotoran hewan. Muhammad tersenyum saja. Apa? Inilah kira-kira apa konsekuensi kalau kita menegakkan kebenaran di tengah-tengah orang musyrik. Ini bahayanya, resiko. Nah, terus lanjut baca tidak? Terjemahannya aja. Kita mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Sesungguhnya pada yang itu benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar merupakan tanda yang benar, izat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak benar. Ya, kita perhatikan ini. Mereka ini mengetahui nikmat Allah. Tahu enggak orang-orang musyrik tadi, yang golongan orang yang kafir tadi itu nikmat Allah? Tahu, dinikmati sama dia. Ya kan? Dia hidup, minum minuman, menghisap udara segar, kemudian berbahagia, punya pakaian, punya harta yang sebanyak-banyaknya. Tapi kebanyakan mereka itu adalah orang kafir. Banyak orang kafir seperti itu. Kalau ada orang Indonesia yang seperti itu, nggak tahu dia dari mana datangnya nikmat yang diberi. Itu sama dengan dia, sama dengan orang kafir itu. Walaupun dia ber-KTP Islam. Kemudian 26 ayat 8-nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Nikmat yang diberikan kepada orang kafir itu adalah kekuasaan Allah. Allah itu tidak melihat yang memakan itu apakah orang mukmin atau orang takwa, tetapi Allah itu memberikan nikmat itu semuanya kepada siapa saja. Kenapa manusia itu berhak hidup? Ini itu tanda-tandanya. Dia tidak pilih kasih. Orang kafir dikasih juga, orang beriman dikasih juga, ya kan? Semuanya dikasih oleh Allah. Itu buktinya bahwa Allah itu sungguh-sungguh menciptakan manusia itu supaya menjadi manusia yang baik, agar dia beriman dikasih lagi terus sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau dia kafir terus, dia akan masuk neraka. Tapi kalau dia bertaubat dari pekerjaan yang dilarang oleh Allah itu, dia akan diampuni dosanya. Kemudian di surat 26 ayat 67 itu sesungguhnya kata Allah yang demikian itu benar-benar
suatu tanda yang besar, mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Walaupun sudah diberikan, dikasih hati, ya dia tidak paham. Maunya Allah itu supaya dia beriman lagi-lagi. Jangan sampai mati kamu jadi orang kafir juga terus. Lanjut. Baca. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda di kebanyakan mereka tidak iman. Ya. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Maka mereka melanggar perjanjian itu karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah, dan mereka membunuh tanpa alasan, dan hati kami tetap bahkan benci sebenarnya Allah telah mati hati mereka pikirannya itu. Ya. Jadi di surat 26 ayat 103 ini. Ini lanjutan dari keterangan di atas. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidak pilih kasih tadi. Mau kafir, mau beriman dikasih terus oleh Allah nikmat. Ya kan? Kebanyakan juga masih juga tidak beriman juga. Kemudian kami lakukan lagi terhadap mereka beberapa tindakan. Apa tindakannya? Disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Ya, ketika perjanjiannya, ketika dia mau di dalam kandungan, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Allah Tuhanmu, berarti ini roh kamu harus dipelihara dengan baik. Roh yang suci, jangan sampai dikotori. Kalau Allah Tuhanmu, harus ikuti aturan-aturan Allah. Aturan Allah itu ada dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu perjanjian itu. Ya, maka mereka melanggar perjanjian itu juga. Mulai dari umur 40 hari sudah ada. Karena mereka terhadap keterangan Allah. Dan mereka itu membunuh nabi-nabi. Sudah dewasa dia. Nabi yang memberikan ajaran yang mengajarkan itu dibunuh. Itu penyelenggar perjanjian tanpa alasan yang benar. Sebenarnya hati mereka sudah tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka. Jadi orang itu kalau kena dia kekafirannya, ya seperti itu dia. Diberikan pelajaran apapun ancaman apapun, dia tidak bisa akan kembali kepada benaran. Contohnya ketika Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya Azar, namanya ayahnya Azar, ayah si Ibrahim namanya Azar. Azar itu adalah tokoh musyrik, tokoh orang musyrik, tokoh-tokoh orang yang menyembah berhala. Pengikutnya banyak se-Arab, Saudi Arabia itu pengikut. Jadi dia bilang sama ayahnya, ya berhentilah ya ini nyembah berhala ini, tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan mudarat juga, tidak akan menghasilkan apa-apa dari berhala yang dibeli itu disembah-sembah. Berapa banyaknya berhala ini yang disembah-sembah tuh, tidak ada manfaatnya. Ikutilah ajaranku Islam. Kata ayahnya, tidak bisa. Kita beda pendapat, beda aliran. Ayah akan tetap sampai mati menyembah. Kenapa si Ibrahim menyampaikan itu kepada ayahnya? Dia tahu bahwa satu saat nanti kalau ayahnya mati akan masuk neraka. Karena dia merasa dia adalah orang hebat, orang yang dipandang oleh masyarakat Quraisy, maka dia tidak mau apa yang diperingatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam itu menginginkan ayahnya beriman kepada Allah, tetapi dia tidak mau beriman. Sebenarnya hatinya sudah dikunci oleh Allah karena kekafirannya. Itu yang sebenarnya. Itu sama juga dengan peristiwanya Muhammad berkhutbah di Bukit Safa itu pada orang-orang Quraisy. Pamannya Abu Lahab itu sama, karena kekafirannya dia tidak mau berhenti menjadi tokoh kekafir. Itulah kira-kira. Ya, sampai di sini dulu ya. Kita tutup kajian kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dibukakan oleh Allah. Waalaikumsalam. Kita belajar minimal seminggu sekali ngumpul. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kajian kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rekam. Supaya di recording. Gak apa-apa, Mariam. Tante antar Bimba dong, Hatim temennya. Mariam, mengatin. Jangan Mariam aja, bimbanya. Mariam antar Abang Hatim, Bimba. Antara Abang Ali. Mariam. Mariam, masa Abang Hatim. Caca Marica, hai. Caca Marica, hai. Mariam. Caca. Caca. Senang. Mandi. Mariam. Dalam rekaman ngapain itu ada. Tapi nanti di antara dengan Mariam aja. Bimbanya ya. Mariam. Kan di antara kan? Kamu separuh. Di antara di Mariam aja, bimbanya Mariam. Itu sama. Ada di antara itu yang kita kan. Oh, nanti tidak ada rekaman. Nah, nanti kalau sekolah dia namanya bisa. Ngomong lah, ngomong aja. Ca ngomong, Ca. Ca ngomong, Ca. Kacamata kakek dipegang-pegang. Kamu ya. Dino. Kamu ya. Wah, banyak dino. Tidak. Banyak dino. Siapa yang banyak dino ya? Hatim ya? Banyak dino. Kabur. Videonya Hatim kan, banyak dino. Banyak dino. Mariam. Yang ini kan? Ya, Tuna. Iya, itu. Banyak dino kabur. Itu jangan dia udah berubah. Tangan cantolnya. Kalau hilang, hilang. Hilang nanti ini lagi zoom, nggak bisa di jangan ke tangan. Recordnya dibatiin dulu ya. Ya, rekamannya dimatiin dulu. Rekamannya matiin dulu, rekamannya. Awal. Boleh.